nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Di tengah situasi yang seperti ini Tuhan, kita percaya Tuhan menyertai kita. Di tengah situasi yang sulit ini, kita percaya hanya Yesuslah pengharapan kita. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari siapkan hati saudara. Kita akan mulai ibadah Jumat Agung live streaming ini. Siapkan hatimu saudara. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau baik Tuhan. Yesus,
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik bagiku Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Engkau baik, kami ucapkan syukur kami. Yesus, Engkau baik, haleluya. Yesus, terima kasih Yesus, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda
Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang dari-Mu. Karena tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur sebab kami boleh diberi kesempatan untuk kami memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan rela mati untuk setiap kami. Dan biarlah Tuhan sebentar kami mengambil bagian yang terbaik untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami untuk mengerti firman-Mu, mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan di dalam hidup kami. Dan sungguh hati kami rindu Tuhan, untuk kami boleh semakin menyenangkan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun jemaat-Mu saat ini berada Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami, menolong kami, memampukan kami, untuk kami mengerti bagian firman Tuhan hari ini. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi secara online lewat ibadah perayaan Jumat Agung. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan mari pada kesempatan yang terbaik ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai ke-44. Tetapi izinkan saat ini saya akan bacakan mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Mari saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Dimanapun jemaat yang dikasihi Tuhan berada, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini dengan penuh iman percaya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Marta dan Maria adalah sahabat Yesus. Marta dan Maria mereka sedang sangat gelisah menanti-nantikan kedatangan Yesus, di mana saat itu kondisi saudaranya Lazarus sedang sakit. Bahkan mungkin dalam kondisi yang sangat kritis. Dan kedua saudari ini mereka memiliki sebuah kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudaranya yang sakit. Itu sebabnya di ayat sebelumnya nanti saudara baca. Mereka mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus bahwa saudara mereka Lazarus sedang sakit. Apa yang diharapkan oleh mereka? Mungkin mereka berharap supaya Yesus mengubah rute perjalanannya. Supaya Yesus segera datang kepada mereka dan menyembuhkan saudaranya. Nah, apa yang hari ini kita belajar, apa yang hari ini kita baca adalah ternyata Yesus tidak segera datang kepada mereka. Dan sepertinya dengan sengaja Yesus menunda kedatangannya kepada mereka. Untuk apa? Mengapa Yesus menunda dengan sengaja kedatangannya? Dikatakan di ayat yang ke-15 bagian terakhir. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Marta dan Maria memiliki sebuah kepercayaan kepada Yesus. Bahwa dia Yesus yang sanggup menyembuhkan saudaranya yang sakit.
Tetapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Yesus mau membawa iman mereka, kepercayaan mereka kepada sebuah tingkat yang lebih lagi. Maka kita baca ceritanya tadi bahwa Marta, dia mendapatkan Yesus dan dia berkata, seandainya engkau ada di sini maka saudaraku tidak akan mati. Dan ayat 25 dikatakan, Yesus berkata kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di pasal-pasal sebelumnya, maka kita akan menemukan, menjumpai bahwa Yesus sudah berkali-kali mengajarkan tentang sebuah kehidupan. Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk memberikan hidup. Bahkan satu perikop, satu pasal di pasal 10, Yohanes pasal 10, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus mengajarkan, akulah gembala yang baik. Aku datang supaya setiap orang yang percaya kepadaku, mereka memiliki hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Sudah yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat ayat yang ke-39 dari Yohanes pasal 11. Yesus berkata, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sudah dikasih oleh Tuhan, ketika Marta berkata, sudah 4 hari saudaraku mati Tuhan, dia sudah berbau. Dan sekali lagi Yesus mempertanyakan, tidakkah engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus datang untuk memberikan hidup yang seperti bagaimana saudara? Yohanes pasal 1 ayat yang keempat berkata demikian. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam dia ada hidup. Hidup yang seperti apa? Kalau hari ini kita masih hidup, kita bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Hidup seperti apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dikatakan hidup itu adalah sebuah kehidupan yang nyata. Sebuah hidup yang asli. Kehidupan yang aktif, kehidupan yang penuh semangat. Sebuah kehidupan yang berbakti kepada Tuhan. Sebuah kehidupan yang diberkati. Sebuah kehidupan di mana bahkan ketika kita hidup di dalam dunia ini pun kita menaruh percaya kepada Tuhan pencipta kita. Sudah dikasih oleh Tuhan, hidup seperti itulah yang mau diberikan Tuhan kepada kita. Hidup seperti demikianlah yang membuat Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, dia rela turun ke dunia, menjadi sama serupa dengan manusia. Hidup seperti itulah hidup yang penuh semangat, hidup yang aktif, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang menyadari bahwa kita pun hidup di tengah-tengah di dunia ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Hidup seperti itulah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika di pasal-pasal sebelumnya Yesus mengajar bahwa akulah roti hidup. Akulah air sumber kehidupan. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38 berkata demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Hidup yang diberkati Tuhan bukan hanya secara materi. Hidup yang diberkati Tuhan bukan berarti kita mau terima yang baik-baik dari Tuhan. Bukan berarti hidup yang sibuk untuk mengusir segala penyakit, segala hal-hal yang buruk terjadi di dalam hidup kita. Tapi kita lupa dengan
sang sumber hidup. Khotbah hari Minggu Bapak Gembala kemarin berkata, carilah aku, mengutip dari tulisan kitab Amos, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Maria dan Marta, mereka sahabat Yesus. Tapi perjalanan iman mereka Tuhan izinkan supaya mereka bisa melihat bahwa Tuhan itu sumber hidup. Mereka bisa menyaksikan bahkan sebuah kematian pun dapat diubah menjadi sebuah kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir cerita Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44, kita membaca Lazarus yang mati itu dibangkitkan. Adakah Lazarus di dalam hidupmu? Hal-hal yang sudah mati di dalam hidup kita. Hatimu yang hancur karena kesedihan yang mendalam. Seorang yang berharga bagimu tapi sudah sangat lama relasimu koyak dengan orang ini. Atau sebuah tumpukan-tumpukan kemarahan, kepahitan dalam hidup ini dan membuat engkau tidak lagi bisa melihat kasih Tuhan yang besar di dalam hidupmu. Adakah Lazarus di dalam hidupmu? Dan biarlah melalui peringatan hari Jumat Agung ini, kita kembali mengingat Yesus datang karena kasih-Nya. Yesus datang, Dia mau berikan hidup kepada kita. Hidup yang penuh dengan semangat, hidup yang aktif, diberkati dengan berlimpah-limpah bukan hanya secara materi. Tapi saudara tahu bahwa saudara hidup untuk memuliakan Tuhan. Izinkan Kristus berkarya di dalam hidupmu. Angkat batumu. Dan biarkan Lazarus itu bangkit dalam hidupmu. Percayalah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sebab kasih-Mu yang begitu besar Engkau nyatakan di dalam kehadiran putra-Mu. Datang ke dunia ini, mati untuk menebus dosa-dosa kami. Dan sungguh kami menyadari hanya karena kasih Kristus kami boleh hidup sampai saat ini. Tuhan, Engkau tahu hal-hal yang sudah mati di dalam kehidupan kami. Mungkin hari ini kami menghadapi perekonomian kami mati. Kami mengalami hubungan suami istri kami mati. Kami mengalami Tuhan pelayanan kami mati. Tuhan, dengan iman percaya kami angkat batu dan kami izinkan kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami. Membangkitkan hal-hal yang mati di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mau mengalami hidup yang penuh dengan berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat kehidupan itu ada atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami terima karya Kristus yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu indah di dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara
Kita sama-sama berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Dan sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Kami rindu Tuhan di dalam perayaan Jumat Agung ini, makna daripada pengorbanan-Mu begitu besar terhadap kehidupan kami, yang menunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sebenarnya, tidak ada yang lain. Mari saudara-saudara angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu di dalam ibadah Jumat Agung ini. Tuhan memberkatimu sehingga engkau mengetahui makna daripada pengorbanan Tuhan yang sebenarnya. Dan engkau mulai baktikan hidupmu kepadanya dan menyerahkan semuanya kepada pengaturan Tuhan. Dan Tuhan memberkati semuanya, Tuhan memberkati kami hari-hari, kesehatan kami diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, hidup pernikahan kami diberkati Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkatimu. Amin. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.